Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan efektif dan penuh dengan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika dan sopan santun dalam bergaul dengan teman sebaya. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa kita terapkan, bisa kita cerna dengan baik sehingga membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Khususnya kita bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dalam norma-norma yang atau adab-adab yang berlaku. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum membahas pada slide pertama, saya ingin bertanya kepada kalian. Jawab saja di dalam diri kalian masing-masing. Selama ini kalian sudah menjadi teman yang baik belum untuk teman kalian? Ketika ada yang butuh bantuan, kalian sudah bisa membantunya atau tidak? Ketika teman kalian butuh pertolongan, kalian sudah bisa membantunya atau ada rasa simpati kepada teman-teman kalian atau tidak? Dan dalam pembicaraan dengan teman-teman kalian, komunikasi, apakah kalian sudah menerapkan tutur kata yang pas, yang baik kepada teman-teman kalian? Silakan jawab di dalam diri kalian masing-masing, karena di sana menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk memulai apa yang bakal kita bahas kali ini. Baik, kita perhatikan di sini di slide pertama ada etika pergaulan. Apa sih etika pergaulan itu? Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat ataupun hukum. Nah, di sini etika pergaulan bisa kalian lakukan jika kalian memperhatikan norma-norma tersebut. Kalian tidak bisa terlepas dari norma-norma yang tadi Bapak sebutkan, karena bagaimanapun juga kalian tidak bisa asal dalam melakukan pergaulan, dalam cara berkomunikasi, dalam cara kalian meminta tolong atau cara kalian ditolong sama orang lain. Nah, kalian mengacu kepada keempat norma tadi agar kalian bisa terlegitimasi dan bisa disebut kalian sudah melakukan etika dalam pergaulan. Oke ya. Nah, kita lihat di slide kedua. Di sini ada tujuan bersosialisasi dengan teman sebaya. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama adalah kebutuhan akan pengakuan sosial. Kalian melakukan sosialisasi atau melakukan pergaulan dengan orang lain. Di sini dijelaskan bahwa tujuannya kalian ada rasa ingin diakui di lingkungan sosial kalian, atau kalian ingin kalian itu dilihat sama orang lain, bahwa kalian itu bukan makhluk yang individualis, bahwa kalian juga makhluk sosial. Dan kalian juga butuh pengakuan, eksistensi ketika kalian melakukan proses sosialisasi. Jadi begitu ya. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih. Nah, ketika kalian melakukan hubungan sosialisasi atau pergaulan, kalian juga
bukan hanya semata kalian melakukan komunikasi yang biasa-biasa saja, tapi ketika kalian sudah nyaman dengan teman, sudah nyambung ngobrolnya dengan teman, di sana pasti ada keterikatan, ada rasa nyaman, dan ada rasa kepercayaan. Ada orang, misalkan kalian ingin curhat, tapi dengan orang yang istilahnya tidak kalian kenal, nggak mungkin kalian bercerita tentang masalah-masalah pribadi kalian kepada orang yang tidak kenal. Pasti di sini tujuan sosialisasi itu adalah kalian ingin mengetahui siapa sih orang yang memiliki kasih sayang kepada kita ataupun kita sayang sama orang lain. Jadi kepada pergaulan teman sebaya ini ada rasa kepercayaan yang tadi saya bilang, kenyamanan, sehingga kalian bisa bercerita atau curhat kepada teman sebaya tadi. Ngerti ya? Tapi bisa dijelaskan bahwa cinta kasih itu kan bukan hanya kepada lawan jenis, kepada istilahnya kepada teman yang sesama gender pun istilahnya itu menjadi suatu rasa kasih sayang yang kepada teman, bukan kepada hubungan yang spesial gitu, bukan hanya kepada ke arah sana gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada kebutuhan akan rasa aman, perlindungan. Nah, ketika kalian melakukan sosialisasi, tujuannya pun kalian ingin ada rasa dilindungi, rasa aman. Ketika kalian berjalan atau misalkan main berkelompok dengan teman-teman kalian, kerja kelompok, terus kalian istilahnya pulang bareng. Nah, di situ karena kalian tujuannya ingin ada rasa aman dan terlindungi, karena bisa ada rasa kepercayaan tadi yang saya bilang. Jadi satu sama lain bisa saling melindungi. Selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan. Ketika di sini ada rasa kebutuhan akan kebebasan, kalian itu bisa mengekspresikan diri kalian bagaimanapun. Kalian mau bercanda, mau itu istilahnya mengekspresikan apapun tentang diri kalian, mengeksplor diri kalian merasa bebas gitu. Dan kalian bisa menggali potensi yang ada, tidak menutup kemungkinan bisa jadi teman kalian itu pemicu dari potensi-potensi yang kalian miliki itu muncul, tidak menutup kemungkinan. Nah, di sana adanya kebutuhan akan kebebasan. Dan di slide berikutnya kita lihat di sini ada kiat pergaulan remaja. Nah, ada beberapa kiat untuk melakukan pergaulan. Kenapa disebut remaja? Karena kalian dalam masa remaja, dalam masa-masanya ingin menemukan jati diri. Salah satunya dalam menemukan jati diri, kalian itu melakukan pergaulan atau melakukan kegiatan bersosialisasi. Nah, di sini ada beberapa kiatnya agar kalian itu bisa menjalani kegiatan bersosialisasi sesuai dengan etika yang ada. Yang pertama, belajar menghargai. Yang kedua, belajar menghormati. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Yang keempat, mau memberikan pujian. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Yang terakhir, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Dan itulah beberapa kiat dari pergaulan atau bersosialisasi tidak hanya di remaja sih sebenarnya. Ini kenapa saya sebut remaja, karena proses dari masa perkembangan kalian sekarang ada di masa remaja. Kalau kalian ini bisa terapkan di masa remaja kalian, tidak menutup kemungkinan kalian akan membawa kiat-kiat ini sehingga kalian itu menjadi tumbuh orang yang dewasa dan menjadi orang-orang yang sukses nantinya.
Oke, kita lihat slide terakhir. Di sini ada kiat dalam memilih lingkungan pergaulan. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok kalian. Yang terakhir, jadikanlah kelompok kalian itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh sesama. Nah, itulah beberapa slide yang menjelaskan tentang etika dan sopan santun dalam pergaulan teman sebaya. Mungkin yang bisa saya berikan pesan kepada kalian untuk menjalani kegiatan bersosialisasi di masa perkembangan remaja, sebaiknya kalian lebih berhati-hati lagi, karena saya tahu di masa perkembangan masa remaja banyaknya di antara kalian ingin diakui, ingin merasa dihargai, ingin menonjolkan sesuatu yang ada dalam diri kalian, atau cenderung malah bingung bagaimana kalian bersosialisasi. Kiat dari saya yang tadi sudah dijabarkan, saya tambahkan sedikit, saya simpulkan bahwa bagaimanapun kalian bergaul, dimanapun kalian bergaul, dimanapun kalian berpijak, disitulah langit dijunjung. Jangan sampai kalian melanggar norma-norma yang sudah berlaku di antara sesama umat manusia, dan pilihlah lingkungan yang bisa mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri kalian, dan kalian bisa mencapai proses perkembangan yang optimal. Salah satunya kalian bisa bergaul dan pergaulannya itu secara sehat, sehingga kalian bisa dikategorikan atau dilegitimasi melakukan etika dan sopan santun dalam pergaulan teman sebaya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin di sana sini masih ada kekurangan. Semoga kita segera dipertemukan dalam proses pembelajaran yang offline atau tatap muka langsung, tidak secara online seperti ini. Semoga kita sehat semuanya dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, penyakit. Salam kepada orang tua semuanya, sehat-sehat semuanya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.